sih artinya menjalani kehidupan yang baik? Ini pertanyaan besar ya. Pertanyaan yang mungkin Anda gumamkan waktu lagi di jalan. Atau mungkin pas mau tidur. Dan kayaknya semua orang pernah mikirin itu. Betul. Dan ternyata Anda nggak sendirian. Selama ribuan tahun, para filsuf, ilmuwan, bahkan seniman, semuanya coba menjawab pertanyaan itu. Nah, hari ini kita punya setumpuk catatan yang udah Anda kumpulkan. Rangkuman dari pemikir kuno sampai psikolog modern. Semuanya coba menggambar, katakanlah, sebuah peta untuk pertanyaan ini. Misi kita hari ini bukan buat ngersi Anda satu peta yang udah jadi ya. Bukan, sama sekali bukan. Tapi untuk membedah semua sumber ini, cari benang merahnya, dan bantu Anda menyusun peta versi Anda sendiri. Oke? Mari kita mulai perjalanan ini. Dan yang langsung kelihatan dari semua catatan ini adalah bahwa nggak ada satupun harta karun di ujung peta itu. Hampir semua sumber menekankan kalau kehidupan yang baik itu sifatnya sangat pribadi. Sangat personal ya. Sangat personal. Dan terus berubah seiring waktu. Jadi ini bukan soal mencapai satu tujuan akhir, tapi lebih ke gimana kita menavigasi perjalanannya. Peta ini bakal terus kita gambar ulang sepanjang hidup kita. Tepat sekali. Ini lebih mirip kompas daripada peta harta karun, ya kan? Dan semua sumber sepertinya setuju. Titik awal navigasi ini tuh mulainya dari dalam diri kita. Selalu dari dalam. Sebelum kita lihat dunia luar, kita perlu tahu dulu posisi kita sekarang di mana. Titik Anda di sini, di peta personal kita. Nah, dari catatan Anda, ada 3 penanda utama nih untuk titik awal ini. Yang pertama itu soal nilai-nilai, values. Ya, dan ini fondasinya. Benar-benar fondasinya. Apa sih yang sebetulnya penting buat Anda di lubuk hati? Bukan apa kata orang, bukan apa kata masyarakat. Bukan ekspektasi dari luar, ya? Tepat. Tapi apa yang jadi prinsip inti Anda? Tanpa tahu nilai-nilai ini, kita kayak mencoba navigasi tapi nggak tahu arah utara itu di mana. Ini kompas internal kita. Oke, jadi setelah kita punya kompasnya, kita butuh arah tujuan. Nah, itulah pilar kedua yang muncul di semua sumber. Tujuan atau purpose. Dan ini nggak harus sesuatu yang, gimana ya, muluk-muluk kayak mengubah dunia, kan? Nggak sama sekali. Bisa jadi tujuan itu membesarkan anak dengan baik, atau menguasai sebuah keahlian, atau mungkin sekedar berkontribusi di lingkungan sekitar. Tapi tanpa arah ini, kita cuma muter-muter aja. Cuma berputar-putar. Dan ada satu elemen lagi yang mengikat keduanya. Keaslian atau otentisitas. Ini yang paling menantang menurut saya. Oh, menarik. Kenapa? Karena ini tentang berani jadi diri sendiri. Dengan segala kekuatan dan ya kelemahan kita. Ada ketegangan di sini kan? Gimana kalau tujuan besar kita terasa bertentangan dengan keinginan otentik kita untuk, katakanlah, hidup sederhana? Catatan-catatan ini nggak ngasih jawaban gampang. Tapi mereka seolah bilang kehidupan yang baik itu ada di negosiasi konstan antara 3 hal ini. Negosiasi antara nilai, tujuan, dan diri kita yang sebenarnya. Saya suka istilah itu. Dan ini bukan ide baru loh. Salah satu catatan Anda kan membawa kita jauh ke belakang, ke Aristoteles, dengan konsep eudaimonia. Benar, eudaimonia itu sering banget diterjemahkan sebagai kebahagiaan. Tapi itu sebetulnya kurang pas. Kurang tepat ya? Kurang tepat. Ini lebih tentang berkembang atau mencapai potensi terbaik kita sebagai manusia. Jadi bukan soal merasakan senang sesaat, tapi tentang hidup secara bajik, bertujuan, dan yang paling penting, selaras dengan nilai-nilai kita tadi. Jadi, fondasi internal yang kita bahas, ini nilai, tujuan, otentisitas, itu adalah mesin dari eudaimonia itu sendiri. Jadi tanpa fondasi itu? Tanpa fondasi yang kuat itu, semua pencapaian di luar, semua hal eksternal, bisa terasa hampa. Kosong. Oke, jadi titik Anda di sini sudah kita tandai dengan jelas di peta. Fondasi internal sudah dibangun. Sekarang mari kita lihat 2 jalan utama yang ditunjukkan oleh semua sumber. 2 pilar eksternal yang kayaknya, nggak bisa ditawar lagi. Hubungan dan kesehatan. Keduanya muncul di setiap catatan yang kita punya. Dan keduanya bukan cuma pilar yang berdiri sendiri loh. Mereka itu saling menopang. Salah satu catatan Anda kan mengutip studi Harvard Grant. Ah, ya. Penelitian legendaris itu. Betul. Penelitian terpanjang soal kehidupan orang dewasa. Hasilnya luar biasa. Setelah melacak orang puluhan tahun, prediktor terbesar untuk kebahagiaan dan kesehatan jangka panjang itu bukan kekayaan, bukan ketenaran, bahkan bukan IQ. Lalu apa?
kualitas hubungan yang hangat dan suportif. Wow, itu temuan yang sangat kuat ya. Jadi ini bukan soal punya banyak teman di media sosial, tapi tentang koneksi yang dalam dan otentik. Tepat. Tentang punya orang-orang yang bisa kita andalkan pas kita lagi jatuh, dan yang tulus ikut senang pas kita berhasil. Ini kan sebuah keterampilan yang perlu diasah ya. Empati, komunikasi, bahkan keberanian untuk jadi rentan. Tepat. Dan pilar kedua, kesehatan, juga dilihatnya secara utuh. Bukan cuma soal fisik, olahraga, nutrisi, tidur cukup, yang ya tentu satu itu vital. Itu bahan bakar kita. Bahan bakar untuk perjalanan. Betul. Tapi catatan-catatan ini juga sangat menekankan kesehatan mental dan emosional. Gimana kita mengelola stres, berlatih kesadaran diri, dan yang paling penting, berani cari bantuan saat kita butuh. Kayaknya ada hubungan simbiosis ya di sini, antara kesehatan yang baik dan hubungan yang baik. Mereka saling mengisi gitu. Tentu saja. Anda nggak bisa benar-benar punya yang satu tanpa yang lain dalam jangka panjang. Coba bayangkan begini deh. Oke. Kesehatan mental dan fisik yang baik itu memberi kita energi dan kapasitas untuk membangun hubungan yang sehat. Sebaliknya, hubungan yang kuat itu memberi kita jaring pengaman emosional yang kita butuhkan untuk melewati masa-masa sulit, yang pasti akan menguji kesehatan mental kita. Jadi ini siklus yang saling menguatkan. Persis. Kalau fondasi internal tadi adalah kompas kita, maka kesehatan itu kendaraan kita. Dan hubungan adalah tim pendukung kita dalam perjalanan ini. Oke. Fondasi dan pilar ini kedengarannya kokoh, tapi kok rasanya sedikit statis ya? Apa catatan-catatan ini juga membahas gimana kita bergerak maju di peta ini? Gimana kita tumbuh dari fondasi ini? Nah, ini bagian di mana peta itu jadi hidup. Kehidupan yang baik itu kan bukan monumen yang kita bangun, terus kita kagumi. Haha, bukan ya? Bukan. Ini sebuah ekspedisi. Dan mesin penggerak dari ekspedisi ini, menurut hampir semua sumber, adalah pertumbuhan. Salah satu idenya adalah soal pembelajaran seumur hidup. Belajar seumur hidup. Ya, rasa ingin tahu yang nggak pernah padam. Keinginan untuk mencoba hal baru, mengembangkan keterampilan. Inilah yang bikin perjalanan tetap menarik dan nggak membosankan. Dan pertumbuhan ini nggak selalu tentang hal-hal yang nyamun kan? Saya jadi teringat ada satu konsep menarik dari psikolog Mihaly Csikszentmihalyi tentang kondisi mengalir atau flow states. Ya, dan ini adalah bentuk pertumbuhan yang sangat aktif. Flow state itu momen di mana kita begitu tenggelam dalam sebuah aktivitas yang menantang, sampai-sampai kita lupa waktu. Fokus total. Total. Ini bukan relaksasi pasif di sofa. Ini adalah saat kita mendorong batas kemampuan kita. Entah itu pas nulis, pas olahraga, atau bahkan pas ngobrol yang mendalam. Kepuasan yang didapat dari flow itu jauh lebih dalam dan awet daripada kesenangan biasa. Saya bisa bayangkan itu. Jadi ini bukan cuma soal belajar dari buku, tapi tentang melakukan sesuatu yang menantang kita. Tapi perjalanan kayak gini kan pasti nggak selalu mulus. Ada jalan buntu, ada badai, ada kalanya kita tersesat. Gimana catatan-catatan ini membahas soal kegagalan dan kesulitan? Disinilah konsep ketahanan mental atau yang sering kita dengar sebagai resilience jadi sangat penting. Resiliensi ya? Betul, kemampuan untuk bangkit lagi setelah jatuh. Bukan berarti kita nggak merasa sakit atau kecewa ya, tapi kita nggak terjebak di dalamnya. Kita belajar dari kegagalan, kita fokus pada solusi, dan kita terus maju. Pesannya jelas sekali. Apa itu? Kehidupan yang baik itu bukan tentang menghindari medan yang sulit di peta, tapi tentang menjadi navigator yang lebih tangguh karena berhasil melewatinya. Jadi kalau kita punya peta besar ini, dengan fondasi internal, pilar-pilar utama dan mesin pertumbuhan, apa artinya dalam praktek sehari-hari? Rasanya kan mustahil ya untuk mikirin semua konsep besar ini setiap saat. Untungnya, catatan Anda juga ngasih semacam kebiasaan perjalanan harian yang bisa kita lakukan. Kita tetap terkalibrasi setiap hari. Yang paling sering muncul itu rasa syukur, gratitude. Ini bukan cuma soal bersikap positif, tapi tentang melatih otak kita untuk secara aktif mencari dan mengakui hal-hal baik dalam hidup, sekecil apapun itu. Ada yang menyarankan jurnal ya? Betul, beberapa menyarankan menuliskannya di jurnal. Yang lain cuma soal mengambil jeda sejenak setiap hari untuk merenung. Lalu ada kebaikan hati, baik ke orang lain maupun ke diri sendiri, tindakan kecil yang menciptakan riak positif. Ada juga praktik mindfulness atau hidup di saat ini. Di dunia yang serba cepat ini, pikiran kita seringkali ada di masa depan yang kita khawatirkan atau masa lalu yang kita sesali. Sering banget. Mindfulness itu latihan untuk kembali ke saat ini. Untuk benar-benar merasakan dan menghargai momen yang sedang kita jalani.
Ini cara supaya kita nggak melewatkan pemandangan indah di sepanjang perjalanan kita. Dan tentu saja keseimbangan. Ini tema yang universal. Keseimbangan antara kerja dan istirahat, ambisi dan kepuasan, waktu sama orang lain, dan waktu untuk menyendiri. Ini kayak tarian yang terus-menerus kita pelajari ya. Tarian yang nggak pernah berhenti. Satu lagi yang menarik, ide tentang kesederhanaan. Ini tentang merapikan hidup kita, baik secara fisik maupun komitmen, supaya kita bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar penting sesuai nilai-nilai kita. Saya lihat semua praktik ini sebagai sistem pemeliharaan. Mungkin kelihatannya sepele ya. Sangat sepele. Menyebutkan 3 hal yang Anda syukuri, atau menarik nafas dalam-dalam selama 1 menit, atau berani bilang tidak pada satu komitmen. Tapi dampaknya itu kumulatif. Seiring waktu, praktek-praktek kecil inilah yang membentuk perspektif kita, menjaga energi kita, dan pada akhirnya menentukan kualitas perjalanan hidup kita. Selain tema-tema besar yang sudah kita bahas, ada beberapa titik menarik atau mungkin jalan alternatif di peta ini yang ditawarkan oleh beberapa sumber. Ide-ide unik yang mungkin nggak universal, tapi bisa sangat relevan buat sebagian orang. Misalnya, ada satu catatan yang membahas sesuatu yang jarang kita kaitkan dengan kehidupan yang baik. Oh, apa itu? Kebijaksanaan finansial. Wah, itu menarik. Biasanya topik ini dianggap lebih pragmatis daripada filosofis. Gimana sudut pandangnya? Sudut pandangnya adalah tentang bagaimana kita menggunakan uang sebagai alat untuk kehidupan yang baik. Secara spesifik, mereka menyarankan untuk memprioritaskan pengeluaran pada pengalaman kayak jalan-jalan atau belajar hal baru daripada barang material. Experiences over things. Tepat. Ada juga ide tentang memaafkan. Bukan sebagai hadiah buat orang lain, tapi sebagai cara untuk membebaskan diri kita dari beban emosional. Dan yang terakhir, dorongan untuk sesekali mengambil risiko yang diperhitungkan untuk keluar dari zona nyaman. Itu poin-poin yang sangat konkret dan bisa langsung diterapkan ya. Ada permata tersembunyi lainnya dari sumber lain? Ada. Beberapa catatan menekankan pentingnya menetapkan batasan yang sehat. Kemampuan untuk bilang tidak dengan hormat untuk melindungi waktu dan energi kita. Itu susah banget sih. Susah, tapi penting. Ada juga saran untuk merayakan kemenangan-kemenangan kecil, mengakui kemajuan, sekecil apapun, untuk menjaga momentum dan motivasi. Dan satu lagi yang saya suka, ide sederhana untuk berhenti sejenak dan menghargai keindahan di alam, seni, musik, atau bahkan dalam secangkir kopi di pagi hari. Semua titik menarik ini menunjukkan betapa kayanya peta kehidupan yang baik itu. Ini bukan formula satu ukuran untuk semua. Ini lebih kayak kerangka kerja yang fleksibel. Kerangka kerja ya? Betul. Anda punya fondasi dan pilar utamanya, tapi Anda bebas memilih jalan setapak mana yang mau Anda jelajahi, pemandangan mana yang mau Anda nikmati. Ini tentang personalisasi. Tepat. Jadi, mari kita lihat kembali peta yang udah kita sketsakan. Kita mulai dari dalam, menandai posisi kita dengan nilai, tujuan, dan keaslian. Dari sana, kita bangun 2 jalan raya utama, hubungan yang bermakna dan kesehatan yang holistik. Kita nyalakan mesin untuk terus bergerak dengan pembelajaran seumur hidup dan ketahanan. Dan kita rawat perjalanan ini setiap hari dengan praktek seperti rasa syukur dan keseimbangan. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda? Saya rasa pesan terpenting dari semua ini adalah bahwa peta ini tidak pernah selesai. Ini adalah proses yang berkelanjutan. Proses, bukan tujuan. Betul. Nggak ada titik di mana Anda bisa berhenti dan bilang, selesai, saya telah tiba di kehidupan yang baik. Nilai dari semua catatan ini bukan untuk memberi Anda instruksi yang kaku, melainkan untuk memberi Anda inspirasi dan alat untuk jadi kartografer bagi hidup Anda sendiri. Anda yang pegang penanya. Kartografer bagi hidup kita sendiri. Saya suka itu. Ini bukan resep, tapi sekotak krayon. Dengan pemikiran itu, mari kita akhiri dengan satu pemikiran untuk Anda bawa pulang. Terinspirasi dari semua ide praktis dalam catatan-catatan ini, saya ingin mengajukan satu pertanyaan langsung. Silakan. Setelah mendengar semua ini, jika Anda harus memilih satu eksperimen kecil untuk dimulai minggu ini, satu langkah pertama untuk menggambar di peta Anda sendiri, apa itu? Mungkin itu sesuatu yang sederhana. Seperti mencoba menulis jurnal selama 5 menit setiap pagi. Cuma untuk lihat apa yang muncul. Atau mungkin mengambil satu resiko kecil yang sudah lama Anda pikirkan. Kayak menelpon teman lama, atau mendaftar kursus yang bikin Anda penasaran.
Persis, nggak perlu memikirkan seluruh perjalanan sekaligus, cukup satu langkah pertama. Apa langkah pertama Anda?